Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mutmaina, NIM F2018-01-003. Kali ini saya akan presentasikan materi kimia medisinal yang berjudul Hubungan Struktur dan Pengembangan Senyawa Agonis dan Antagonis. Baik, kita masuk pada materi. Agonis dan antagonis. Antagonis obat tidak hanya penting untuk merancang obat atau dalam membuat komposisi obat terapi yang digunakan secara luas, karena banyak aksi obat berdasarkan antagonis dan agonis endogen, seperti biokatalis, doemon, dan neurotransmitter, atau kemungkinan bekerja sebagai antimetabolit terhadap metabolit penting pada proses biokimia. Tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis adalah untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama dan metabolit endogen, contohnya asetilkolon dan senyawa kolinergik histamin dan senyawa histaminergik norepinefrin dan senyawa alfa-adrenergik. Senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa dengan senyawa agonis endogen. Selanjutnya, senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Pada umumnya, senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Pengetahuan tentang agonis dan antagonis penting untuk diketahui karena dapat digunakan untuk sebagai berikut. Yang pertama itu merancang kombinasi obat, yang kedua pembuatan komposisi obat, yang ketiga itu merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis seperti metabolit, antimetabolit, dan histamin atau antihistamin. Selanjutnya, pengetahuan tentang agonis dan antagonis juga penting untuk mengetahui dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bahaya interaksi obat. Berdasarkan fase kerja obat, senyawa antagonis dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu antagonis ketersediaan farmasetik, yang kedua antagonis ketersediaan biologis, dan yang ketiga itu antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor. Selanjutnya, kombinasi obat. Kombinasi obat kemungkinan melibatkan campuran dua atau lebih obat dalam satu formulasi. Penggunaan dua obat dalam formulasi yang berbeda dan diminum bersama-sama, atau penggunaan dua obat yang diminum dalam waktu yang berbeda tapi memungkinkan berada bersama-sama dalam darah. Hal-hal di atas dapat menimbulkan masalah interaksi obat sehingga kemungkinan yang terjadi peningkatan atau penurunan efek obat atau bersifat antagonis. Penurunan efek satu obat oleh obat yang lain atau antagonis antar obat pada umumnya tidak diinginkan, tetapi kadang-kadang juga diinginkan. Selanjutnya, kombinasi obat kemungkinan juga dapat meningkatkan aktivitas obat, yaitu efek potensiasi dan efek sinergisme. Kombinasi obat digunakan apabila untuk mencegah resistensi mikroorganisme. Yang kedua, kombinasi obat lebih murah dan lebih nyaman penggunaannya dibandingkan apabila diberikan secara terpisah. Yang ketiga, pada kasus di mana penyebab infeksi tidak dapat diidentifikasi secara cepat, sedangkan pasien memerlukan penanganan dengan segera. Selanjutnya, antagonis pada fase farmakokinetik. Antagonis pada fase farmakokinetik pada umumnya adalah antagonis kimia atau netralisasi. Dasar dari antagonis kimia adalah adanya interaksi antar obat pada objek biologis sesudah absorpsi. Antagonis kimia dan berinteraksi dengan senyawa agonis menghasilkan produk tidak aktif sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun dan aktivitas biologis obat juga menurun. Selanjutnya, hal tersebut digambarkan secara skematis sebagai berikut. Agonis ditambah reseptor menghasilkan kompleks antagonis dan reseptor menjadi stimulus dan menimbulkan efek biologis. Sedangkan agonis ditambah antagonis kimia, produk tersebut itu tidak aktif.
Selanjutnya, antagonis antar obat pada fase farmakodinamika. Antagonis farmakodinamik adalah antagonis yang memengaruhi proses interaksi obat reseptor, sehingga respon biologis dapat menurun. Antagonis berperan pada proses biokimia penting atau melakukan pemblokan pada reseptor spesifik. Interaksi dapat bersifat reversibel, kompetitif, atau irreversibel. Selanjutnya itu antagonis kompetitif. Senyawa agonis dan antagonis berkompetisi dalam memperebutkan tempat reseptor sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun dan aktivitas agonis akan menurun. Hal tersebut digambarkan secara skematis sebagai berikut. Agonis ditambah reseptor menghasilkan kompleks antagonis dan reseptor menjadi stimulus dan menimbulkan efek biologis. Yang menjadi antagonis kompetitif di sini yaitu reseptor. Selanjutnya, antagonis non-kompetitif. Antagonis non-kompetitif dapat bekerja dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan afinitas pada reseptor. Yang kedua, pengurangan aktivitas intrinsik. Yang ketiga, menghalangi transmisi impuls. Yang keempat, berinteraksi dengan makromolekul membran sel atau jaringan, yang sama dengan obat agonis yang merupakan bagian dari sistem reseptor atau efektor, sehingga terjadi penurunan efek biologis. Selanjutnya, kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif. Kombinasi suatu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa agonis juga sering terjadi. Aksi dari komponen non-kompetitif akan terlihat pada kadar yang tinggi dari senyawa antagonis. Contohnya kombinasi antikolinergik dengan adifenin atau kamilofen. Yang terakhir, hubungan struktur kimia agonis dan antagonis. Agonis dan antagonis kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama dan yang berbeda adalah aktivitas intrinsiknya. Interaksi obat dengan tempat aktif atau reseptor berdasarkan pada keseimbangan dinamik antara sifat-sifat kimia, obat, dan reseptor. Oleh karena itu, hubungan antara struktur kimia dan aktivitas dapat diperkirakan untuk obat-obat yang bekerja pada reseptor yang sama. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.